Halo, selamat datang di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang titik berat. Sebelum ke latihan soal, mari kita pahami terlebih dahulu dan ingat-ingat beberapa posisi titik berat pada bidang ataupun pada ruang yang harus kita hafalkan. Untuk yang pertama, misalkan diketahui bidang homogen, maka letak titik beratnya adalah pas di tengah-tengah. Kemudian, apabila bentuknya persegi atau bujur sangkar, kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, ini titik beratnya itu ada di tengah sini. Kemudian, kalau bentuknya adalah segitiga, maka letak titik beratnya itu adalah sepertiga dari tinggi, dari alas ya, dari alasnya dari sini. Kemudian, kalau bentuknya adalah setengah lingkaran, berarti kita gambarkan seperti ini. Maka titik beratnya itu 4R per 3pi. Kemudian kalau segitiga siku-siku, maka letak titik beratnya itu ada di sini, yaitu sepertiga T. Kalau dari sini itu adalah sepertiga A. Itu adalah untuk letak titik berat pada bidang. Kemudian kalau letak titik berat pada bangun ruang, contohnya misalkan silinder itu tabung ya. Kita gambarkan dulu. Maka letak titik beratnya itu pas di tengah sini. Atau kalau bentuknya adalah kerucut, maka titik beratnya itu adalah 1/4 dari tinggi. Atau kalau setengah bola, maka titik beratnya adalah 3/8 R. R itu adalah jari. Selanjutnya, untuk titik berat itu disimbolkan sebagai Z0. Kemudian di sini nanti penulisannya sesuai koordinat, jadi ada X0, Y0. Koordinat kan X, Y ya. Kemudian kalau misalkan bendanya itu berbentuk batang atau kawat, simbolnya adalah L. Nah, untuk mencari X0-nya itu adalah jumlah dari panjangnya dikali X dibagi jumlah dari L-nya. Kalau misalkan Y0-nya berarti jumlah panjang dikali Y per jumlah dari L-nya. Kalau misalkan bentuknya adalah bidang, L-nya kita ganti dengan luas alas atau dengan luasnya. Nah, jadi X0-nya itu adalah jumlah dari luas dikali X per jumlah dari A. Kemudian Y0-nya berarti jumlah A dikali Y per jumlah A. Nah, perlu kita ingat kalau misalkan luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Kalau luas dari setengah lingkaran itu berarti setengah pi R kuadrat. Kemudian luas dari segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Selanjutnya, kalau misalkan bendanya itu berbentuk ruang, maka alasnya kita ganti dengan volume.
Sehingga rumus X0-nya itu adalah jumlah dari volume dikali X per jumlah volume. Untuk Y0-nya adalah jumlah volume dikali Y per jumlah volume. Nah, perlu diketahui volume tabung itu adalah pi R kuadrat T. Kemudian volume kerucut itu adalah sepertiga pi R kuadrat T. Dan volume dari setengah bola itu adalah 2/3 pi R kubik. Untuk soal nomor 1, di sini ada batang ya. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan titik berat. Caranya gimana? Langkah pertama, mungkin kita buat tabelnya terlebih dahulu biar cukup mudah. Kita buat tabel panjang, kemudian nilai X, kemudian nilai Y, kemudian L dikali X, dan L dikali Y. Ini untuk membantu. Kemudian kita tentukan dulu mana batang 1, batang 2, batang 3. Di sini kita tulis batang 1, kemudian batang 2 yang ini, lalu batang 3 yang ini, batang 4. Nah, oke, kita tulis dulu panjang dari masing-masing batang. Batang pertama, batang kedua, batang ketiga, sama batang keempat. Kita buat tabel ya. Batang pertama, panjangnya adalah 2 ditambah 4, berarti 6. Batang kedua di sini ada 4. Batang ketiga di sini ada 6 dan batang keempat panjangnya adalah 4. Sampai situ paham ya? Nah, selanjutnya kita mau cari titik berat. Coba perhatikan. Batang pertama, titik beratnya ada pada di sini. Titik berat batang itu kan di tengah. Berarti panjang batangnya 6, berarti di tengahnya adalah 3. Tarik ke bawah. Berarti kalau dari sini sampai sini itu 6, maka di tengah-tengahnya itu adalah 3. Jadi dia punya X adalah 3 dan Y-nya kalian tarik ke sumbu Y, 3 juga. Kemudian untuk batang kedua ini kan panjang dari sini sampai sini itu adalah 4. Berarti titik beratnya di sini nih, di tengah-tengah. Maka kita proyeksikan ke bawah. Nah, ketika kita proyeksikan, ini itu adalah 2. Kemudian yang ini juga kita proyeksikan ke sini. Ini kan 3. Kemudian di sini dari jarak sini ke sini itu berarti kan tengah-tengah, berarti 2. Maka di sini 5. 3 ditambah 2 berarti 5. Maka X-nya itu 2, Y-nya adalah 5. Paham ya? Ini karena nggak pakai penggaris aja, jadi mungkin cukup membingungkan kenapa di sininya 2 gitu. Kemudian untuk batang ketiga panjangnya 6, berarti titik beratnya di sini. Kita taruh di sumbu X dia 6, lalu di sumbu Y-nya proyeksikan ke sini. Dapat 3. Kemudian untuk batang keempat dari sini sampai sini itu adalah 4, berarti tengah-tengahnya itu 2 ya kan. Kita tarik ke sumbu X terlebih dahulu, berarti dia 6, lalu ke sumbu Y 6 juga. Nah, maka LX 6 dikali 3 18, kemudian 8 36 24. Yang LY 18 20 18 24. Kemudian kita jumlahkan panjangnya itu adalah 20, kemudian LX adalah 86 dan LY adalah 80. Jadi titik beratnya itu kan terdiri dari X0, Y0. Kita cari dulu nih.
X0. X0 adalah jumlah dari L dikali X per jumlah L. Jumlah LX-nya adalah 86, jumlah L-nya adalah 20. Jadi nanti dapat 4,3. Kalau misalkan Y0-nya jumlah LY dibagi jumlah L. LY-nya adalah 80, jumlah L-nya adalah 20. Pakai data ini. Maka nanti didapatkan 4. Jadi Z0-nya itu adalah 4,3 sama 4. Untuk soal berikutnya, ini contoh yang bidang. Jadi diketahui ada sebuah persegi, kemudian ada sisi segitiga yang kosong. Nah, kita mau menghitung titik beratnya. Jadi, untuk soal seperti ini sebenarnya bisa aja kita potong di daerah sini, terus kita tambahkan persegi panjang, ditambah 2 segitiga siku-siku. Tetapi kan cukup merepotkan ya. Jadi, kita cari yang simpel aja. Simpelnya gimana? Kita hitung luas dari persegi total, lalu nanti dikurangi dari segitiganya. Nah, berarti langkah pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ada tabel A karena ini bidang, lalu ada X, ada Y, ada AX sama AY. Nah, karena ada 2 bidang, berarti nanti kita tulis bidang 1 itu adalah persegi penuh, lalu bidang 2 itu kita bisa buat segitiga seperti ini. Nah, jangan lupa nanti kita minuskan untuk yang segitiga karena itu kosong ya. Oke, kemudian agar lebih mudah mungkin kita buat koordinatnya dulu aja di sini biar kita bisa mudah menghitungnya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Oke, yang pertama kita hitung luasnya terlebih dahulu. Luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi, berarti 15 dikali 15 sama dengan 225. Kita masukkan 225. Kemudian kita cari dari luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah 15, tingginya adalah 6. Maka didapatkan 45. Nah, ingat, karena segitiganya itu tidak penuh, berarti nanti kita minus karena mau dikurangi. Selanjutnya, coba perhatikan untuk menentukan X pada persegi, maka kita tarik dulu titik berat dari persegi itu kan ada di tengah-tengah dari diagonalnya, berarti di sini ya. Nah, ini kan pas di tengah ya. Kalian turunkan ke bawah ke sumbu X, maka itu adalah setengah dari 15, berarti 7,5. Selanjutnya, tempelkan ke sumbu Y, sama juga berarti 7,5. Lalu, untuk segitiga, ingat titik beratnya itu kan dari sini ke sini ya. Sepertiga dari tinggi, sepertiga dari 6. Maka 2. Kalian letakkan ke atau tempelkan ke sumbu X, maka dia tetap setengahnya dari 15, berarti 7,5. Kemudian tempelkan ke sumbu Y di sini. Nah, berapa itu? Cara menghitungnya dari A ke D itu kan 15. 15 dikurangi 2, ya kan? Ini ke sini kan 2 nih. 2. Berarti 15 dikurangi 2. Hasilnya adalah 13. Jadi Y-nya adalah 13. Lalu kalian kalikan. Nanti dapat 1687,5. Lalu min 337,5. AY-nya adalah 1687,5 dan minus 585. Nah, nanti kalian jumlahkan. Untuk A-nya totalnya adalah 180. Kemudian AX-nya itu adalah 1350 dan AY-nya itu adalah 102,5.
Maka nanti X0-nya langsung aja AX 1350 dibagi jumlah A-nya 180. Nanti bisa kita sederhanakan 135 menjadi 18. Dan Y0-nya itu 1102,5 dibagi 180. Jadi nanti nilai Z0-nya itu adalah 135 dibagi 18 dan 1102,5 dibagi 180. Selanjutnya untuk soal nomor 3, ini adalah contoh pada ruang ya, bidang ruang. Langkah pertama, sama seperti tadi, kita bikin tabelnya dulu. Ada volume, kemudian ada sumbu X, ada sumbu Y, ada Vx sama Vy. Kemudian kalian cek nih ada berapa bidang. Oh, ternyata bidangnya ada 2. Yang pertama adalah tabung, yang kedua adalah kerucut. Sekarang kita hitung dulu dari volume tabung. Volume tabung itu adalah pi R kuadrat T. Pi-nya kita tetap tuliskan pi saja, lalu R-nya didapat dari setengah ini. Setengah dari 6 ya, berarti 3 kuadrat. Tingginya berarti ini kali 10, nanti dapat 90 pi. Satuannya cm kubik. Lalu volume kerucut itu adalah 1/3 pi R kuadrat T. Maka 1/3 pi, R-nya juga sama 3 ya, 3 kuadrat dikali T-nya pakai tinggi yang kerucut, berarti 12. Jadi nanti volumenya didapatkan 36 pi. Berarti kita punya 90 pi sama 36 pi. Selanjutnya kita menentukan X sama Y-nya. Gimana caranya? Kita bikin sumbunya terlebih dahulu. Kalau tidak ditentukan di soal tuh enak. Jadi kita bikin koordinatnya di tengah-tengah sini. Anggaplah ini di tengah ya. Nanti sumbu X-nya di sini. Nah, ini adalah X, ini adalah Y. Kita bikin di tengah, kenapa? Karena nanti enak nih ngitungnya. Jadi titik berat pada tabung itu kan pas di tengah nih, ya kan? Nah, ini kan titik 0,0. Jadi nanti titik berat tabung itu kita proyeksikan ke sumbu X, nanti dapat X-nya adalah 0. Nah, untuk Y-nya berarti kan tengah-tengah di sini. Berarti tengah-tengah dari 10, yaitu 5. Sedangkan untuk kerucutnya, titik beratnya itu ada di 1/4 kali tinggi. Berarti 1/4 dikali 12. Hasilnya adalah 3. Maka ini titik beratnya kita proyeksikan ke sumbu X, dia 0 juga. Nah, untuk Y-nya berarti kan dari atas sini ke sini 10 ditambah dari sini ke sini 3, berarti 13. Berarti ini 0, ini 0, lalu dapat 450 pi, 468 pi. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 126 pi. Kemudian ini 0, yang ini adalah 918 pi. Maka X0-nya itu 0, lalu Y0-nya itu adalah 918 pi dibagi 126 pi. Pi-nya bisa kita coret ya. Nanti dapat 918 per 126. Jadi Z0-nya itu adalah 0,918 dibagi 126.